Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini FPI melakukan demo long march di Mabes Polri menuntut ditangkapnya Gus Fuad Pleret yang menghina guru tua. Ini disebut aksi 214, yaitu tanggal 21 bulan 4. Yang sebelumnya adalah aksi 194 tanggal 19 bulan 4. Tetapi karena namanya kurang menjual dan juga ada hari raya umat lain katanya, maka diundur ke 214, lebih dekat ke 212. 212 ini adalah prasasti jimat bersejarah bagi kelompok ini, karena disitulah puncak kejayaannya, puncak kekuasaannya, di mana Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani belum muncul, di mana dominasinya sebagai kekuatan besar di republik ini tidak bisa dianggap remeh atau garis miring ditakuti lah begitu. Kenapa? Karena mereka fix sebagai keluarga Nabi, cucu Nabi, keturunan Nabi, petuahnya atau ucapan-ucapannya tidak boleh dibantah, selalu benar. Mereka yang membantah akan kena libas. Apalagi waktu itu FPI lagi kuat-kuatnya, sehingga hampir-hampir saja negara ini rusuh, roboh di tangan mereka. Tetapi alhamdulillah Pak Jokowi waktu itu mampu mengatasi FPI ini, mengatasi Ba'alwi ini dengan rapi. Walaupun sempat diuber-uber karena dianggap al-kaburi, tidak mau menemui mereka. Tetapi alhamdulillah negara aman. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, begitulah kekuatan mereka yang super besar ini sampai sekarang mungkin bagi yang belum paham masih ditakuti. Karena gambaran besarnya kekuatan mereka waktu di 212 itu. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana dengan 214? Ternyata 214 ini mereka sudah kropos, sudah banyak ditinggalkan orang, bahkan sudah banyak dibully orang. Hanya tinggal elemen-elemen FPI lama yang merubah bentuknya menjadi FPI baru, Front Persaudaraan Islam. Tadinya Front Pembela Islam, tetapi karena dibubarkan oleh Jokowi dan Mahfud MD karena masalah ideologi yang menyerempet daulah Islamnya, NKRI bersyariah, dan tindak tanduk FPI yang meresahkan warga, yang bertindak seolah-olah seperti negara dalam negara, maka FPI dibubarkan. Tetapi mereka merubah diri menjadi FPI Front Persaudaraan Islam. Walhasil secara hukum FPI sudah mati. Tetapi sekarang muncul FPI baru yang memang sudah mati, itu sudah dipreteli oleh pemerintah, sudah ditinggalkan oleh warga. Maka FPI baru ini ya bisa dibilang sakit atau kropos, tidak bertenaga lagi. Dan merekalah satu-satunya yang menjadi andalan Ba'alwi untuk tampil ke depan, mengenang masa-masa jayanya itu. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Begitulah kira-kira. Jadi FPI yang baru ini terus menggandeng Ba'alwi. Karena FPI adalah manifestasi atau perwujudan dari mukibin Ba'alwi yang loyal, yang setia, yang tidak bisa diingatkan, tidak bisa didakwahi, yang sudah jumud membatu hatinya, siap sedia mati demi Ba'alwi. Inilah personil-personil yang loyal, yang masih setia kepada Ba'alwi. Tetapi sisanya mukibin yang sudah sadar, yang bukan fungsionaris FPI, sedikit demi sedikit mulai menjauh dan mulai ikut dengan kajian-kajian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, garis miring sudah sadar. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka FPI yang ada ini baru kemarin-kemarin itu diorganisir kembali. Dibuat surat edarannya oleh pemimpin besarnya, yaitu Kiai Haji Qurtubi, untuk kumpul, disentralkan di Jakarta, untuk show of force lagi, memperlihatkan kekuatan mereka yang besar itu katanya.
Tetapi setelah kita lihat tampilannya di Jakarta hari ini, ya tidak sebesar dulu. Tidak ada 0%-nya dengan 212 dulu itu. Karena apa? Karena sudah tidak bertenaga lagi, sudah loyo, sudah kropos. Itu juga ya hanya orang-orang loyal pendukung Ba'alwi yang tadi itu tidak bisa diomongin lagi itu. Sudah jumud itu, sudah bebal itu. Apa yang mereka inginkan? Mereka menginginkan Gus Fuad Pleret ditangkap. Karena apa? Karena Gus Fuad Pleret ini salah satu orang yang sangat menentang Guru Tua dijadikan pahlawan nasional. Jadi misi mereka ini sebenarnya memperjuangkan Guru Tua sebagai pahlawan nasional dan harus gol. Dan momen inilah yang mereka tunggu untuk memperlihatkan bahwa Guru Tua layak. Tetapi kalau kita mau fair, Guru Tua memang tidak layak. Habib Salim Idrus Al-Jufri ini tidak layak untuk diangkat menjadi pahlawan nasional. Itulah sebabnya kenapa Gus Fuad begitu marah kepada pihak-pihak yang memaksakan Guru Tua diangkat menjadi pahlawan nasional. Maka keluarlah kata-kata monyet itu. Saking apanya? Saking terlalu memaksakannya. Padahal sejarahnya memang Ba'alwi ini tidak ada gen pejuang. Tidak ada sejarahnya Ba'alwi memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sudah sering dibahas bahwa Ba'alwi adalah patronnya Belanda. Tidak ada pernah catatan sejarah dimanapun orang-orang keturunan Yaman ini melawan kepada Belanda. Wong koncone dewe kok. Paling banter mereka diam dan concern dengan penyebaran agama. Itu juga agama Ba'alwi. Agama dalam kutip nepotisme Nabi. Kami keturunan Nabi, maka pujalah kami. Itu juga sebenarnya tidak baik. Agama yang diajarkan Ba'alwi ini adalah agama pengkultusan keluarga Nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sisi mana Guru Tua ini tidak layak? Pertama, dia bukan warga negara Indonesia. Ini juga lucu. Karena bukan orang Indonesia, yo masa mau dikasih penghargaan sebagai pahlawan Indonesia? Ini otaknya di mana? Rasionya di mana? Pemikirannya di mana? Orang-orang yang mau mengangkat ini sebagai pahlawan nasional. Itulah kenapa Gus Fuad marah, mengatakan monyet. Monyet-monyet yang merubah-rubah aturan. Seperti dalam Quran, kunu qiradatan khashi'in, itu karena mereka mengakali Allah, mengakali aturan. Sehingga dikutuk jadi monyet. Kemudian mereka berdalih bahwa kewarganegaraan Guru Tua sudah diurus. Diurus kemana bos? Ke imigrasi. Lah, salah lagi. Masa mengurus kewarganegaraan di imigrasi? Bukannya Departemen Kehakiman. Oke lah, ke Departemen Kehakiman. Ada orang kehakiman ngomong, dia sudah menjadi warga negara Indonesia. Kapan? Ya diurus oleh keluarganya. Salah lagi. Menjadi warga negara Indonesia itu seperti menikah dengan Ibu Pertiwi. Kalau menikah dengan Ibu Pertiwi, ya itulah semasa hidupnya. Jadi kalau Guru Tua sekarang diangkat menjadi suaminya Ibu Pertiwi alias warga negara Indonesia, tetapi semasa hidupnya tidak pernah menikah dengan Ibu Pertiwi, tidak pernah mengajukan diri, mendaftarkan diri sebagai warga negara Indonesia, kemudian sekarang lewat keluarganya dijadikan WNI. Itu pernikahan macam opo? Masa ada almarhum menjadi suami dari yang masih hidup? Ini Bapak Idrus, Bapak Salim ini adalah suaminya Ibu Pertiwi. Loh, dari mana datanya? Dulu kan tidak pernah ada akad nikah atau buku nikah, dokumen nikah antara Bapak Salim dengan Ibu Pertiwi. Ya, memang dulu mereka tidak menikah. Tapi sekarang sudah kami nikahkan almarhum itu ke kantor urusan agama. Kita bawakan berkas-berkasnya. Jadi sekarang sah sebagai suaminya daripada Ibu Pertiwi. Jadi berhak menerima warisannya Ibu Pertiwi. Berhak diangkat menjadi orang berjasa bagi Ibu Pertiwi. Masya Allah, ini lucu luar biasa. Itu dari sisi kewarganegaraan. Kemudian dari sisi jasa. Katanya berjasa kepada warga masyarakat karena sudah mengajar, sudah mendirikan pondok pesantren, sudah mendirikan yayasan, mengajar bertahun-tahun di negara Republik Indonesia. Iya, tapi ingat statusnya adalah warga negara asing yang mengajar di Indonesia. Itu pun mengajarkan Ba'alwi, Islam Ba'alwi.
Tetapi sejarah perjuangan kepada Republik Indonesia tidak ada. Dia hanya mengajar biasa-biasa saja. Ya kalau seperti itu kriteria orang biasa, bukan orang luar biasa. Orang luar biasa itu di samping mengajar, mereka juga berjuang. Contoh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Itu berjuang untuk melawan penjajah Belanda. Sampai dipenjara oleh Jepang pula. Mengangkat senjata melawan sekutu, Nika, Inggris, Belanda, dan lain sebagainya. 10 November 45. Ada juga ayahnya Gus Abbas Buntet, Kiai Haji Abbas Buntet Cirebon. Itu juga memimpin perang, memobilisasi pejuang-pejuang Indonesia melawan sekutu, Nika, Belanda, Inggris di Surabaya 10 November 45. Itu ada jasanya. Belum lagi orang-orang NU lainnya, Kiai Haji Wahab Hasbullah, pendiri-pendiri NU yang gigih berjuang melawan Belanda, melawan Jepang, itu ada catatan sejarahnya. Jadi mereka tidak hanya mengajar di pondok. Tetapi kalau guru tua itu hanya mengajar saja. Itu pun bukan warga negara Indonesia waktu itu. Jadi kalau dipaksakan, ya bagaimana orang-orang pribumi kita yang mengajar, kemudian berjuang, di samping itu juga warga negara Indonesia asli, kok nggak dikasih penghargaan pahlawan nasional, malah memaksakan orang luar dikasih penghargaan. Ada apa ini dengan Kementerian Sosial? Gus Saifullah Yusuf ini ada apa ini? Kok orang nggak layak dipaksa-paksakan, bahkan melangkahi orang-orang yang layak dalam keluarga sendiri. Itulah sebabnya banyak kemarahan di sana-sini termasuk Gus Fuad Pleret. Tetapi oleh FPI diputarbalikan, oleh Ba'alwi diputarbalikan bahwa Gus Fuad ini sudah menghina ulama, sudah melecehkan ulama, tidak mau ada ulama yang dihargai oleh pemerintah, dan minta ditangkap ini Gus Fuad Pleret. Dan sambil mereka memperjuangkan guru tua ini tetap sebagai pahlawan nasional. Oh, tidak bisa. Nggak bisa. Walaupun demo berjilid-jilid tetap nggak bisa, nggak layak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka isu ini diangkat untuk mengangkat guru tua sebagai pahlawan nasional, dan kita semakin keras menolaknya. Kalau Gus Fuad diancam mau dipenjarakan, ya Habib Rizik pun sama. Bahkan memprovokasi warga untuk perang. Itu lebih parah lagi. Kalau dicari pasal-pasalnya, ya lebih parah Habib Rizik. Menghina-hinanya. Menghina Gus Dur. Menghina Islam Nusantara. Menghina kebudayaan-kebudayaan di Indonesia. Ba'alwi itu. Dan mukibin-mukibinnya. Itu mereka lebih parah lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah manuver Ba'alwi dan manuver FPI untuk mengangkat guru tua sebagai pahlawan nasional dan menyingkirkan mereka-mereka yang vokal menolak guru tua sebagai pahlawan nasional. Bahkan dengan menekan pemerintah dengan alasan Gus Fuad cucu PKI, monyet dan lain sebagainya. Ini udah di luar batas. Mudah-mudahan kita yang waras melihat ini cukup ketawain saja. Dan kita bisa melihat mana yang waras, mana yang gila. Mana yang berakhlak Nabi, mana yang berakhlak Dajjal atau Abu Lahab atau Abu Jahal. Ya, masyarakat bisa menilainya sekarang. Bahkan ya demo-demo mereka semakin sepi, konten-konten mereka semakin sepi. Alhamdulillah. Adanallahu ayyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.